Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 22 Januari 2024 dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kasih kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya memikirkan tentang meditasi Kristus dan janjinya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Tugas perantaraan Roh Kudus adalah untuk digabungkan dengan usaha manusia, dan seluruh sorga terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat untuk berdiri di hari-hari terakhir ini. Akhir sudah dekat dan kita ingin agar dunia yang akan datang tetap pada pandangan kita. Beban doa saya adalah agar gereja-gereja dapat dibangunkan dari kelembanan moral dan terbangun untuk usaha yang sungguh-sungguh dan penuh minat. Oh, seandainya mereka dapat melihat dan memahami bahwa dalam konflik terakhir ini, Panglima bala tentara Tuhan sedang memimpin bala tentara sorga dan berbaur dalam barisan dan berperang untuk kita. Kita akan menghadapi kemurtadan, kita harus menduga keberadaan mereka. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius 15 ayat yang ke-13. Malaikat yang perkasa dari sorga akan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sementara dia berseru dengan suara nyaring, sudah rubuh Babel kota besar itu. Wahyu 18 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Oh, betapa saya ingin gereja bangkit dan bersinar, karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Apa yang tidak dapat kita lakukan di dalam Tuhan, jika setiap agen manusia melakukan yang terbaik? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kita akan kehilangan iman dan keberanian dalam konflik jika kita tidak ditopang oleh kuasa Allah. Setiap bentuk kejahatan akan muncul dalam tindakan yang intens. Malaikat jahat menyatukan kekuatan mereka dengan orang jahat, dan oleh karena mereka telah berada dalam konflik terus-menerus
dan memperoleh pengalaman dalam mode penipuan dan pertempuran terbaik dan telah diperkuat selama berabad-abad. Mereka tidak akan menyerah pada konteks terakhir yang hebat tanpa perjuangan yang sengit. Seluruh dunia akan berada di satu sisi atau di sisi lain dalam pertentangan ini. Pertempuran Harmagedon akan terjadi. Dan pada hari itu harus didapati bahwa tidak ada dari kita yang tertidur. Kita harus bangun dan waspada, seperti gadis bijaksana yang memiliki minyak dan bejana kita dengan pelita kita. Apakah itu? Kasih karunia. Kasih karunia, kuasa Roh Kudus harus ada pada kita, dan panglima bala tentara Tuhan akan berdiri di depan para malaikat sorga untuk memimpin pertempuran. Disalin dari surat letter 112 hingga tahun 1890. Renungkan lebih dalam. Setan dan pasukan jahatnya akan melakukan segala daya mereka untuk melawan pasukan Tuhan. Apakah saya siap mengambil tempat saya dalam pertempuran besar yang akan datang? Apakah yang bisa saya lakukan hari ini untuk bersedia? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, pagi ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan pelayanan mereka. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja, melayani, meluangkan waktu mereka di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga senantiasa Tuhan limpahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, supaya mereka mendidik setiap anak-anak bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan juga mereka sukacita, kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan lebih daripada itu ya Tuhan, mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.